Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Saudara boleh toleh kanan kiri, katakan, ojo turu loh ya. Ya, jangan tidur ya. Saya sampaikan firman Tuhan singkat Saudara, 3 jam ya. Enggak Saudara ya, hanya beberapa menit. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, yang lemah Tuhan bisa kuatkan. Dan kalau saya melihat ada saudara yang hari ini datang dengan lemah, lesu, bahkan ada berniat mau bunuh diri, saya mau katakan kita masih punya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita melihat bagian firman Tuhan, Matius 17 ayat yang ke-18 sampai ke-20. Matius 17 ayat yang ke-18 sampai 20. Kita adalah gereja yang percaya dengan kuasa Tuhan. Dan kalau gereja sudah tidak lagi mengalami mujizat, maka gereja itu akan menjadi kering. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di Matius 17 ayat 18 sampai ke 20. Ya, puji Tuhan. Dengan keras Yesus menegur anak itu, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi memang ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat atau setan. Ya, ada juga yang karena gaya hidup. Saudara suka manis-manis, ya diabetes. Saudara suka merokok, ya paru-paru saudara. Nah ini loh saudara. Tapi dalam konteks yang saya mau bawa, ini ada seorang anak yang sakit karena setan. Kita lihat lanjut ayat 19, nanti saya akan jelaskan. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Yesus mereka bertanya, Yesus kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Mungkin ada saudara yang tanya, ya Pak, Pastor Yoel kan biasa mengusir setan. Kok nggak bisa Pak? Nah ada jawabannya di sini nanti. Ayat yang ke-20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Sebab Yesus berkata kepada kita semua, iman sebesar biji sesawi. Kalau saudara tahu, biji sesawi itu besarnya seperti wijen, saudara, kecil. Itu bisa memindahkan gunung dan benar di Mesir ada gereja yang pindah, yang di gunung itu pindah, saudara. Kalau saudara ada kesempatan ke Holy Land, saudara akan melihat gereja itu. Takkan ada yang mustahil bagimu. Perhatikan ayat 21 supaya saudara mengalami kuasa Tuhan. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Saudara, kalau doa, saudara saya percaya pasti bisa, doa sendiri bisa. Tapi saya mau bahas tentang puasa, saudara. Apa maksudnya puasa? Kenapa kita harus berpuasa? Puasa itu supaya hadirat Tuhan memenuhi kita. Mari sama-sama kita melihat di Markus 2 ayat 18 sampai 20. Markus 2 ayat 18 sampai 20. Suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, mereka datang kepada Yesus dan bertanya, Yesus, saya pakai bahasa sehari-hari ya, Yesus, kenapa murid-murid Anda tidak berpuasa? Kami berpuasa loh, kenapa murid Anda tidak berpuasa? Kita lihat ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Ayat 20. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saya jelaskan saudara, apa maksud ini? Mungkin bingung apa, saya bantu jelaskan. Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi, saya ini lagi bersama-sama mereka. Jadi mereka tidak perlu puasa karena hadirat saya ada bersama-sama mereka. Tapi ketika saya nanti kembali ke sorga, barulah mereka berpuasa karena mereka butuh hadirat saya. Karena lebih bahasa sehari-hari seperti itu. Nah saudara, kita adalah gereja yang mengandalkan kuasa Tuhan. Saya diskusi banyak dengan Bapak Gembala, kita punya visi buat gereja Yestoya. Jemaat pun bisa mengusir setan, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kok kayak ragu begitu? Yang percaya katakan amin. Saudara, jemaat doa buat orang sakit dan bisa menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Ya, itu Alkitabiah saudara. Nah, sekarang saya mau katakan, hari-hari ini selain saya ngusir setan, saya juga menginjil saudara. Bagaimana cara saya menginjil? Suatu kali saya diundang ke sebuah rumah yang
di rumah itu katanya ada setan, saudara. Nah ketika saya datang, saya doa, saya bilang, di sini ditanam jimat ya. Betul, ternyata dicek, depan kamarnya ada 8 jimat, saudara. Kita bakar sama-sama dalam nama Yesus, dan ada juga namanya siung babi. Siung babi itu giginya babi, taringnya babi, saudara. Yang dipercaya kalau ditaruh di bawah anak, nanti anaknya nggak nangis, kalau bayi nggak nangis. Lah kok percaya begitu-begitu toh? Anak nggak nangis itu didoakan, saudara. Yesus berkuasa. Nah, saya bakar semua itu bersama dengan keluarga yang berada di situ. Terus ada satu ART atau suster ya, ART-nya berkata, Pak saya ini bisa ngeliat setan Pak. Wah, saya katakan, oh iya, bagaimana caranya ngeliat setan? Saya dulu didoakan orang dibuka mata batin saya. Wow, gitu ya. Terus saya katakan, saya tetap mau ya. Saya kata kepada orang itu, dia berkata, tapi kan yang buka sana Pak, yang nutup baru sana. Oh enggak, saya bilang. Yang bisa nutup nama Yesus, saya katakan begitu. Dia bukan orang Kristen, saudara. Saya tumpang tangan, dan saudara tahu kemarin hari Selasa saya dapat kabar. Pak, senang sekali saya Pak. Saya tuh sudah tidak lagi ngelihat setan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, maka dari itu saudara, ojo suka cerita setan. Ya, saya heran ya, orang Kristen kok besar-besarkan setan, kok besar-besarkan film setan. Alkitab mencatat, nama Yesus bisa mengusir setan. Yes. Saya datang ke sebuah gudang, saya diundang, Pak tolong doakan gudang ini katanya ada setannya. Alah. Saya datang, lalu ada pegawainya. Pak memang setan ini? Enggak, saya kata enggak. Saya punya Yesus namanya. Tuhan yang bisa mengusir setan. Terus saya permisi Bu, saya boleh tumpang tangan enggak Bu, saya doakan Ibu. Dia berkata, ya boleh Pak, sing penting enggak ngelihat setan sampai setannya pergi. Oh iya, saya doakan. Saya tumpang tangan kepada dia. Dan puji Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Nah pertanyaannya, anak Tuhan pasti cerita Tuhan. Lah kalau yang suka cerita setan berarti, saudara jawab sendiri. Haleluya. Yes. Karena kalau kita anak Tuhan, kemanapun kita melangkah, kita akan cerita Yesus. Saya heran ya, ikut retreat. Ngerti ya kemarin malam, ono hihihi, hahaha, ya, ada shock. Itu TikTok itu, bukan setan itu. Ya. Kok membedakan setan itu loh. Kita lihat Matius 10 ayat yang ke-1. Apa yang saya sampaikan ini Alkitabiah saudara. Semua dari Alkitab Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka, dunamit, untuk mengusir roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala, oh saya percaya jemaat Yestoya engkau bisa ngusir setan, dan jemaat Yestoya engkau bisa berdoa yang sakit menjadi sembuh. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Beberapa waktu lalu saya sudah adakan diklat, pendidikan dan latihan. Bulan depan saya adakan gimana cara doa orang sakit bisa menjadi sembuh. Iya. Saudara, saya ini manusia biasa tapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita sering terjebak nyari pendeta. Ini sakti loh pendetanya. Saya bukan pendeta yang suka dikultuskan. Saya akan bawa jemaat Tuhan untuk mengalami Yesus. Karena pendeta masih manusia dan pendeta bisa buat salah. Saya bisa buat salah. Tapi Yesus tidak pernah buat salah dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Oh, saya melihat visi Tuhan yang kuat. Saudara, saya lihat hari ini ada sekitar 500-600 orang baik di atas dan di bawah total semua. Kita sama-sama beriman dan bersepakat. 600 orang sama-sama, ini saya impartasi begitu ya. Kita sama-sama diberi kuasa. Saudara doakan satu orang, ya. Berarti berapa yang sembuh? Kalau 600 orang doakan satu orang, masing-masing satu, berapa? 600 orang sembuh. Kalau 10, 6.000 orang sembuh. Kalau 100, 60.000 orang sembuh. Kalau 10.000, berapa? 6 juta ya, atau 60 juta. 6 juta kurang lebih. Apa enggak Kota Malang kita menangkan? Apa enggak Kota Malang kita guncangkan? Ada yang berkata, Pak biasa kan doa. Adakan Pak, doa setiap hari. Kita sekarang adakan namanya klinik mujizat doa kesembuhan. Setiap hari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, saudara yang sakit mau datang, bukan hanya orang Kristen, mau orang umum mau datang, boleh. Saya sudah impartasi kepada 6 full timer. Saya didik mereka untuk mereka mendoakan sakit menjadi sembuh. Khusus minggu jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dan kabar baiknya apa saudara?
gratis saudara. Sudah sembuh gratis lagi saudara. Yang percaya katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang bicara puasa, caranya puasa gimana Pastor Yoel? Saya ajari pelan-pelan. Saudara, puasa itu bukan untuk diet saudara ya, itu beda, itu intermittent fasting namanya, IF. Tapi ini namanya puasa untuk dipenuhi hadirat Tuhan. Caranya gimana? Caranya saudara bisa makan malam terakhir jam 10 malam. Bukanya besok bisa jam 3 jendela. Jam 1 siang, jam 3 siang, jam 3 sore dan jam 6 malam. Jadi jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 6 malam. Dan selama saudara berpuasa, diselingi doa, baca firman. Selagi saudara puasa, boleh minum air putih. Pak kalau es campur gimana Pak? Wah itu enggak minum itu. Itu nyamil namanya ya, minum air putih. Kalau teh kopi, enggak, air putih. Pak tapi saya punya emah, oke saya jawab. Saudara, saya mau bersaksi ya, saya dulu punya emah, punya asam lambung yang tinggi. Telat makan, sampai ke rumah sakit ya, dikasih obat yang rasanya pahit dan manis itu saudara. Ya. Tetapi saya berdoa Tuhan, waktu itu waktu saya SMP ada gerakan doa puasa raya. Saya doa Tuhan, kalau emah gini kan saya nggak bisa puasa, tapi saya mau Tuhan. Saya mau puasa supaya saya bisa ngalami Tuhan. Dan saudara tahu, saya komitmen sama Tuhan. Dan hari ini mas saya hilang, nggak kambuh, nggak apa. Jadi saya pernah puasa sampai 3 hari 3 malam, tidak makan, hanya minum. Bisa saudara. Jadi saudara yang punya emak, percaya, yakini. Sesuai iman saudara ya, misalnya saya coba ya Pak sampai jam 1 siang, boleh. Tuhan tahu kok kekuatan kita. Apalagi yang saya alami, saudara mohon maaf mungkin ada yang sama dengan saya. Saya ini punya wasir saudara, dulu. Atau bahasa kerennya apa? Ambeien. Ya. Karena saya suka makan pedes saudara. Kalau saudara tahu ada sambal ibu-ibu itu, saya nggak sebut merek karena nggak di-endorse juga. Ya. Itu, pokoknya tahulah saudara itu ya. Itu saya kalau makan, nasi itu langsung satu pakai udang, kan ada udang kriuknya ya betul ya. Itu saya tumplekkan semua itu saudara. Sebegitunya saya kalau makan sambal saudara. Makan. Nah kalau udah makan, nyesel sakit perutnya. Ketika sakit perut keluar, ya betul ya. Nah yang alami pasti paham ini. Keluar, saya pernah itu ada 4 tahap saudara. Keluar sampai tahap yang keempat. Jadi udah gak bisa masuk lagi saudara. Waduh saya Tuhan gimana harus operasi lagi. Tapi sekali lagi saya ingat saya punya Yesus. Akhirnya saya Tuhan, tolong Tuhan. Lah kok puji Tuhan saudara, hilang sampai hari ini gak kambuh lagi. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yes, saudara mesti percaya, karena Dia yang ciptakan kita. Dia dokter segala dokter saudara. Ya, ada orang berkata, Pak, Bapak kan doakan orang sakit, nanti rumah sakit sepi bangkrut loh. Kok pemikirannya kok cetek saudara ya. Bukankah saya dan dokter bisa bergandengan tangan untuk berdoa bagi yang sakit, menolong yang sakit. Orang bisa sembuh di dokter loh, iya dokter juga kepanjangan tangan Tuhan kok. Mikirnya jangan cetek ya. Justru saya beberapa kali ini kontak dengan beberapa rumah sakit juga kontak kepada saya untuk bisa melayani doakan pasien-pasien di rumah sakit. Mungkin ada keluarga saudara yang mau didoakan di rumah sakit, saya siap melayani dan gratis tanpa sepeser pun biaya. Karena bagi saya ngelihat orang sembuh, tadi mungkin ada yang lihat ya saya doakan, ada opa-opa yang duduk ya, jalan pelan-pelan. Tadi ada pasti lihat kan, saudara, kita adalah gereja mujizat. Saya berharap tempat ini jangan sampai jadi seperti Kapernaum ya. Yesus datang, mujizat terjadi, orang gak percaya. Loh saudara tiap saat tuh loh ngelihat mujizat, terus saudara kayak, kita sudah gak percaya mujizat. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Kapernaum? Dikutuk saudara, jadi kota mati Kapernaum, ada 3 kota. Ya, salah satunya Kapernaum. Nazaret, Yesus datang, Matius 13 berkata apa? Bagaimana mungkin anak tukang kayu ini? Loh, aneh ya. Padahal itu kampung halamannya, Yusuf dan Maria dari Nazaret. Yesus datang bukan disambut, malah disambit saudara. Akhirnya tidak terjadi mujizat di situ. Tapi saya percaya di tempat ini mujizat masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, karena topik kita berbicara bagaimana mujizat masih terjadi. Bagaimana caranya supaya kita mengalami mujizat. Jujur saudara. Tadi doa, puasa, oke, jujur. Jujur dalam apa? Perkataan, perbuatan, dan keuangan. Perkataan, jika A katakan A, B adalah B, jangan A jadi B. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya. Jika tidak katakan tidak. Kalau iya jadi tidak jadi iya. Selebihnya itu dari si jahat. Terus apa lagi saudara? Perbuatan saudara. Dan keuangan. Saudara, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara harus jujur dalam keuangan. Ya. Saya bersyukur ya.
Saya dapat tanggung jawab dari Tuhan untuk mendidik, mengajar anak saya. Usianya masih 3 tahun, Oel, saudara. Saya ajar dan saya bersyukur. Saya dapat cerita dari mertua saya, juga dari guru-gurunya. Apa yang saya dapat cerita? Anak saya ini tidak maruk, saudara, soal makanan. Maksudnya apa? Satu cukup. Satu cukup. Karena kita ajarkan, cukupkanlah dirimu. Kemarin orang tua saya datang, Bapak Ibu Gembala datang dari Bali, kembali ke Malang, juga hari ini di Pontianak. Anak saya diberkati, dikasih angpau, dikasih sekian begitu. Lalu saya ajak ke Indomaret, ayo Oel kita ke Indomaret nak. Nah saya bayarin ya, saya sebagai orang tuanya saya bayarin. Terus dia jawab apa? Lupa, karena dia lihat uang saya warnanya beda dengan yang dia terima. Lupa, tadi Oel udah dikasih bobo uang, bayar pakai uang itu aja. Wah, saya luar biasa. Padahal biasanya, umumnya, ini saya cerita yang di luar angkasa ya. Kalau dapat uang, orang tuanya yang bayar, malah minta lebih karena kan, wih dapat banyak gitu kan. Kita sebagai orang tua punya peran mendidik supaya jujur keuangan selagi kecil. Ya, anak itu seperti kanvas Bapak Ibu Saudara. Didik dari selagi kecil. Jadi kalau saya lihat anak-anak muda, jangan kurang ajar sama orang tua ya. Kalau Anda kurang ajar sama orang tua, nanti kalau nikah, pasti kurang ajar sama mertua. Orang tua sendiri gak dihormati kok. Anak-anak muda, saya mengasihi saudara semua, yang lajang-lajang. Carilah jodoh yang pas, yang betul-betul dari Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan yang akan berkata tidak kepada perceraian. Maka supaya tidak terjadi perceraian, Anda mesti cari jodoh yang dari Tuhan. Ya, salah satu tandanya dari Tuhan, pasti hormat dengan orang tua. Ambil orang tua ngelawan, ngelama, sudahlah sama orang tua Anda pasti ngelama. Ini pesan penting buat yang lajang-lajang ya. Saya pak orangnya, saya pak. Iya. Karena nikah itu enggak kayak ganti baju. Saudara enggak cocok, cerai gitu. Saya sedih ya. Hari-hari ini banyak selebritis, cerai dengan mudah, enggak. Saya berdoa jemaat Yestoya adalah pasangan-pasangan yang setia, yang percaya katakan amin. Haleluya. Maka carilah sungguh-sungguh pasangan yang dari Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, tadi jujur. Jujur selalu punya kaitan dengan tulus, saudara. Saudara, supaya kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, supaya saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mesti tulus. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Saudara tahu ular? Bukan ular tangga ya, apalagi ular kadut ya. Saudara tahu ular, misalnya di depan sini ada ular. Pasti saudara lari, saya juga lari saudara, betul ya? Kita lari bareng. Nah, ular itu terkungkung oleh ember. Misalnya ular itu terjebak, ada yang mau saudara buka embernya? Ada? Pasti enggak ada, saya pun enggak mau. Kenapa saudara enggak mau buka ember? Karena kalau saudara buka, apa yang terjadi? Dipatok saudara, betul? Nah, ada orang-orang yang punya karakter ular. Saudara tolong, saudara dicokot saudara. Makanya kalau orang punya karakter ular, jangankan manusia, Tuhan susah nolong saudara. Saudara tahu harimau? Tahu harimau? Ada di taman safari, kan di dalam kandang, betul ya? Harimau kan di dalam kandang, betul ya? Kasian enggak? Kasian pak, ayo buka kandangnya ayo. Yo, saya masih mau hidup pak. Loh, kasian tapi enggak mau buka. Kenapa saudara enggak mau buka kandangnya? Saya tanya kenapa? Karena kalau saudara buka kandangnya, apa yang terjadi? Pak Afat akan berangkat untuk mendoakan Anda. Tapi di dalam peti, ya kan? Sudah dicokot. Saudara. Ada orang-orang yang ketika dibuka menolong, digigit saudara. Pasti saudara paham apa yang saya maksud, betul? Makanya orang-orang tipikal ular, karakter ular, akan susah ngalami pertolongan. Hidupnya susah terus. Apa? Orang ngelihat, sakno ya orang ini, sakno ya orang ini. Tapi saudara buka embernya, kan saudara mau nolong tuh, buka ember betul ya? Saudara buka, digigit saudara. Maka dari itu, punyalah sifat yang tulus. Kalau sifat saudara tulus, niscaya Tuhan akan menolong saudara dan saya yang percaya katakan amin. Satu binatang yaitu merpati yang selalu dikatakan tulus kenapa? Dia tidak punya empedu, dia tidak ada kepahitan dalam hidupnya. Maka saudara, punyalah karakter yang tulus. Berpuasa, berdoa, jujur, dan tulus. Saya percaya hidup saudara
akan menikmati pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau melanjutkan dengan kesaksian-kesaksian supaya saudara terus dikuatkan di dalam Tuhan. Ya, saya sendiri mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Beberapa waktu lalu saudara, 3 bulan atau 4 bulan, saya sempat overweight, ya 113 kilo. Dan suatu kali ada orang datang kepada saya dengan omongan yang nyelekit saudara. Sakitnya di sini saudara. Dia berkata apa? Pendeta kok gendut. Jelep. Saudara. Tetapi saya mikir. Saya ingin, karena saya terima semua masukan, saya terima semua teguran. Dia bilang, kalau pendeta seperti kamu gendut, kamu mau jadi teladan apa buat jemaat? Kamu kan rakus, semua kamu makan. Saya pikir, iya betul juga ya. Waktu itu saya rakus, saya makan bisa 5 kali saudara. Piring tok yang gak saya makan, karena gak bisa dimakan. Meja gak bisa saya makan. Ya. Kalau bisa saya makan saudara ya. Tapi saya betul-betul tidak pengendalian diri. Akhirnya apa saudara? Saya jadikan itu motivasi saya untuk saya mau jadi lebih baik. Akhirnya saya mulai saudara, untuk saya mulai diet. Puji Tuhan ini sudah 3,5 bulan saya turun 35 kilo saudara. Jadi hari ini bukan hanya konseling, tapi juga ada yang tanya, Pak tips dietnya apa Pak? Nah ini saudara, jadi ahli nutrisi juga, ahli gizi. Iya, karena kita harus hidup sehat. Saudara tahu nggak, di Alkitab ada mencatat soal orang gemuk, mati karena gemuk saudara? Loh kok nggak tahu Pak? Nggak pernah baca Alkitab soalnya saudara. Enggak ya, saya cerita yang lain. 1 Samuel, ayat yang terakhir ya, ayat kesukaan kita semua. 1 Samuel 4 ayat 18, mati karena kegemukan saudara. Lihat ya. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab apa? Yang selanjutnya sebab gemuk orangnya. 40 tahun dia menjadi hakim atas orang Israel. Saudara, saya catat pendeta zaman dulu mati kelaparan. Hari ini pendeta mati kekenyangan saudara. Makan terus saudara. Loh iya, saya kenal beberapa yang sudah pasang ring. Kita harus jaga kesehatan saudara, betul. Saya bilang ke full timer, siapa ini yang overweight? Diet, saya bilang. Loh iya, kita harus jadi berkat. Loh iya, betul saudara. Saudara, gula itu manis, betul ya? Betul? Tapi kalau kaki hilang karena gula, saudara gak akan ngomong gula itu manis. Perhatikan kalimat saya. Gula itu manis katanya. Tapi kalau kaki lukanya nggak kering-kering, baru saudara sadar gula itu nggak manis. Yang masih suka minum gula saya ingatkan. Saya hari ini banyak minum air putih saudara. Ini sehat. Kenapa? Saya mau di masa tua saya nggak kehilangan kaki saya. Saya mau di masa tua saya sehat karena saya mau melayani Tuhan sampai saya dipanggil Tuhan. Kalau saya sakit-sakitan, saya diminta jemaat jam 10 malam, berangkat saya doakan. Nah kalau saya mangan, krenyes, bagaimana saya bisa melayani jemaat? Maka tadi saya katakan, pendeta-pendeta itu, Eli itu hamba Tuhan, Imam Eli itu. Kita harus jaga kesehatan, betul saudara. Yang masih merokok, ingat, paru-paru saudara. Saya tidak akan henti-hentinya mengingatkan saudara, karena saya melayani di mujizat kesembuhan. Saya banyak doakan orang-orang sakit yang terkadang sakitnya karena gaya hidup saudara. Suka gula, suka minum kopi-kopi sasetan. Anda pikir itu kopi, gula itu saudara. Anda minum gula itu. Terus paling aman itu air putih. Jadi hari ini kalau saya ke kafe, saya minum air putih bukan lagi ngirit. Saya lagi investasi supaya masa depan saya tetap sehat, bisa berdiri dengan sehat, tulang saya tetap sehat, gak sakit-sakitan saya. Saya sudah mikir panjang saudara, karena sudah banyak pelajaran yang kita lihat. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya berdoa Yesto yang menjadi gereja yang sehat jasmani rohani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mulai kesaksian, saudara, video-video kesaksian. Puji Tuhan, saya kemarin ke Caruban, saudara. Ada KKR Mujizat. Ada seorang oma yang udah berusia, udah lanjut usia. Pertama datang kakinya gemeteran, sulit untuk berdiri, sulit untuk jalan. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat oma kaki Caruban yang disembuhkan. Diangkat dan dipulihkannya di Yesus tak ada yang mustahil.
Baik, itu namanya Ibu Sri Mulyati. Sebelumnya kakinya bagaimana, setelahnya bagaimana? Silakan. Kalau jalan berat, tapi sekarang ringan. Kita coba sambil jalan Bu ya. Ke sini Bu. Loh, enteng ya? Enak ya? Coba sambil digoyang-goyang gini. Loh, enak Bu? Siapa yang menyembuhkan? Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil jalan. Oh, enak Bu? Loh. Wow. Haleluya. Tuhan. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, dahsyat Tuhan Yesus. Saudara, saya adakan diklat mujizat kesembuhan. Itu buat jemaat supaya saudara, nanti saya bimbing bina saudara. Saudara bisa doakan bagaimana caranya doakan orang sakit, bisa sembuh. Ya, kita orang ini, orang gratis saudara. Tidak perlu bayar, gratis tanpa pendaftaran. Semua diklat yang kita adakan selalu gratis. Supaya saudara datang ya saudara ya, tanggal 17 Oktober, hari Kamis, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Gratis saudara ya. Dan terbuka untuk umum, silakan yang di live streaming dari luar kota mau datang boleh saudara. Nanti saya akan bagikan juga modulnya bagaimana cara untuk mendoakan orang-orang sakit dan menjadi sembuh. Saya sungguh berdoa saudara supaya semua mengalami kuasa Tuhan. Jangan pendeta sentris. Saya dan Bapak Gembala adalah pendeta-pendeta yang tidak suka dikultuskan. Oh kalau gak didoakan Pastor Yoel gak sembuh, kata siapa? Alkitab mencatat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Oh saya akan melihat jemaat-jemaat Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara di tengah jalan, lah kan badan saya ini tidak bisa dibagi dua saudara. Bagaimana? Oh ya kalau saya genjutsu, wah jadi 100 gitu, gak bisa. Berikan aku 10 Pastor Yoel, ya gak bisa. Ya apa? Lah saudara di kereta ada orang sakit, masa sebentar saya teleponkan Pastor Yoel, saya di dalam pesawat, keluar kota, keluar pulau, gimana? Gak bisa. Saudara akan maju dan saya yang berdoa ya, oh mujizat terjadi saudara. Kalau mujizat terjadi, orang akan melihat ada Yesus dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yes saudara. Saudara gak perlu takut lagi saudara, kita punya Yesus yang hidup. Haleluya. Selanjutnya saudara, saya di Pontianak melayani KKR Mujizat juga kemarin Kamis. Saya doa buat seorang ibu, kepalanya sakit saudara. Nanti saudara akan lihat videonya dan saudara akan paham yang saya doakan ini siapa. Kita lihat ya, kepala yang disembuhkan. Dan dipulihkannya bagi Yesus. Nusuk ya, nusuk. Iya. Ibu namanya siapa? Bu Ita. Bu Ita, sebelumnya apa yang dirasakan setelahnya gimana? Kayak mau buka mata tuh sakit gitu. Kepala sakit ya? Terus tadi tuh saya doakan tuh kayak ada gitu ya? Iya. Terus sekarang gimana? Baik, Baik, lebih enak ya? Sehat ya? enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tuhan siapa? Ya. Pendeta. Loh, Tuhan siapa? Pendeta. Loh, yang menyembuhkan bukan saya, yang Tuhan bukan saya. Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya selalu Bu Ita ya, puji Tuhan. Ya, bagi Yesus Tak ada yang mustahil. haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau susah ngomong Tuhan berarti siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Tapi bisa disembuhkan loh, karena dia percaya Yesus. Kalau yang bukan percaya Yesus, bukan orang Kristen saja bisa ngalami. Apalagi saudara yang orang Kristen bahkan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Tuhan sanggup lebih menolong saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya barusan aja jam 3 sore. Ada 3 kesaksian yang saya mau bagikan. Pertama ada seorang anak kecil namanya Fania. Dia mengalami sakit di belakang kepalanya. Dan cenut-cenut 2 minggu saudara. Tapi apa yang terjadi kita lihat Fania yang disembuhkan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Cek, ya, puji Tuhan. Adik, ya, tadi sebelumnya adik namanya siapa? Boleh dibantu Kak Ave? Ya, namanya Fania. Sudah 2 minggu agak sakit di bagian sini ya, sebelah kiri ya. Terus hari tadi setelah didoakan apa yang dirasakan adik? Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Iya, kita kasih tangan buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya adik Fania, Tuhan berkati. Haleluya. Iya. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya mamanya juga mengalami sakit pinggul dan kakinya.
Gak bisa naik tangga susah, lari juga gak bisa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi, kita lihat sama-sama ibu yang disembuhkan. Melakukan perkara yang besar, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, Sebelumnya sulit naik tangga, ini saya ajak naik saudara. Wah. Yesus sanggup memulihkan Ekstrim, sampai naik atas, turun. Yesus sanggup, sakit nggak bisa, ini ringan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Bahkan minta lari juga. Sudah bisa lari nih Pak. Wah, yuk, saya ajak lari saudara. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus Luar biasa ya, mimbar sanggup sampai kita lari-lari. memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Puji Tuhan, haleluya. Ibu namanya siapa? Angela. Terus Ibu Angela sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana? Saya nih akhir-akhir ini 1 bulan ini kayak bangun tidur, Ya. naik turun tangga itu bener-bener sakit dari pinggul Sakit, sini pinggung, sampai kaki. kaki. Sampai minum obat pereda nyeri, Iya, tapi nggak sembuh-sembuh. gak sembuh-sembuh. Sampai ini tadi, Tapi hari ini, saat ini ini, enteng banget. enteng. Kita coba sambil Ya jalan Bu Allah, ya. Yesus. Sambil jalan, sambil lari Bu. Sambil lari, naik turun. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Loh enak Bu. Wah enak luar biasa. Ini bareng Tuhan saya Yesus. bisa dari mimbar bisa naik-naik di meja choir. Wow, Luar kali sih biasa. tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wuhu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Puji sehat Tuhan, selalu Ibu terima Angela. kasih. Puji Tuhan, Tuhan terima Yesus kasih. memberkati ya Bu. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bagi saya melihat orang yang sakit disembuhkan itu betul-betul kebahagiaan yang sukacita ya saudara. Yang terakhir, video terakhir, kalau saudara tadi melihat saya mendoakan seorang opa saudara yang duduk karena Parkinson, jadi sulit untuk berjalan. Tapi puji Tuhan dia mengalami mujizat parsial dan saya terus doakan untuk terus, tapi saya lihat kakinya bagus, ototnya bagus, tinggal syaraf dan urat-uratnya saja. Kita lihat sama-sama opa yang mengalami kesembuhan. Yang tak mungkin Saya lihat opa punya semangat yang kuat, bahkan dia beberapa kali tersenyum di hadapan saya. Ini berdiri sendiri tanpa dibantu sama catcher ya. Loh. Wow, haleluya. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Mulai bergerak aktif. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Semua Berdiri untuk waktu yang lama, opa sangat kuat. Saya lihat kakinya itu kuat. Urat dan syarafnya yang perlu dikembalikan, yang perlu di hanya Wow. Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara,
Gereja kita adalah gereja mujizat. Ada banyak orang bertanya, Pak kalau penyakit ini bisa sembuh gak? Saya akan selalu menjawab, bisa sembuh di dalam nama Yesus. Tetapi saudara juga mesti jaga hidup. Saya beberapa waktu, anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda. Pacaran yang benar. Saya ada anak muda yang menghubungi saya, Pak saya tolong didoakan Pak, mohon maaf saya harus sampaikan ini. Saya mengalami PMS Pak. Di bagian, mohon maaf sekali, bagian sensitif area kewanitaan saya, keluar nanah terus Pak. Karena apa? Kenapa? Saya tanya kenapa? Seks bebas. Saudara pikir seks bebas nikmat? Enggak, membawa petaka saudara, membawa penyakit saudara. Ya saya akan tetap doakan, tapi saudara juga mesti jaga hidup toh. Mesti jaga juga. Saya percaya di tempat ini, semua menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya perlu sampaikan ini ya, karena hari ini saya banyak terlibat untuk mendoakan orang-orang sakit yang aneh-aneh banyak saudara. Tetapi ketika mereka bertanya kepada saya, Pastor, apakah penyakit ini bisa sembuh? Saya tidak akan pernah berkata tidak, saya akan berkata bisa sembuh di dalam nama Yesus. Ya, itulah iman saudara, itulah iman. Ada orang berkata, Pak, suami saya stroke Pak. Kata dokter tidak mungkin bisa berjalan kembali Pak. Realitanya seperti ini Pak. Saya tidak berkata, iya Bu saya setuju dengan itu, enggak. Saya percaya Bapak bisa berjalan. Saudara sudah pernah lihat videonya kan? Saya mungkin enggak tayangkan lagi karena itu sudah sering ditayangkan. Stroke bisa kembali berjalan saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mujizat terjadi ketika saudara percaya. Saya tahu hari-hari ini, karena ini memang adalah waktu-waktu akhir zaman, banyak memang orang-orang yang sudah mulai liberal, banyak orang-orang yang mulai skeptis, banyak orang yang berpikir ya mujizat udah gak terjadi. Silakan saja, tapi saya masih percaya mujizat pasti terjadi sampai detik hari ini. Sehingga saudara, ketika saudara menghubungi saya akan selalu berkata pasti bisa. Bersama Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saya boleh mengundang pemain musik, boleh maju ke depan. Saudara, terlalu banyak saya melihat mujizat demi mujizat dan akan terus melihat itu terjadi saudara. Saya percaya malam hari ini, saudara yang percaya engkau akan mengalami. Kalau ada saudara mungkin hari ini mengalami masalah finansial, percaya dia sanggup menolong engkau dan saya. Kalau hari ini mungkin ada masalah dalam studi, dia sanggup menolong engkau dan saya. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Suatu kali ketika saya di mimbar saya berkata, apakah ada seseorang di sini dengan kuat impresi Roh Kudus berkata, ada yang mau melaksanakan bahkan merancangkan bunuh diri. Saya berkata kalau ada saya mau doa. Tidak ada yang maju waktu itu saudara. Tapi ada yang menghubungi saya dan berkata, Pak itu saya orangnya tapi maaf saya nggak bisa maju. Kalau saya maju, keluarga saya bisa, hatinya bisa hancur berkeping-keping karena ternyata mereka tahu saya mau bunuh diri. Dia mengalami masalah pekerjaan saudara. Dia di PHK, dia tidak memiliki pekerjaan sedangkan kehidupan harus berjalan. Dia tanya kepada saya, Pak apakah saya bisa dapat pekerjaan? Saya katakan bisa dalam nama Yesus. Itu bulan Februari saudara. Dan saudara tahu 2 September 2024. Saya dapat WA masuk berkata, Pastor Yoel bersama Yesus pasti bisa. Saya keterima jadi manajer di sebuah perusahaan Pak. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau dia bisa mengalami, saudara pun bisa mengalami. Tuhan pasti memberkati orang yang rajin, bukan orang yang malas. Terlalu banyak saya mendengar dan itu membuat semakin yakin dan kuat bahwa kita punya Yesus. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya mau kita menyembah dan menyanyi sebuah lagu. Ini lagu lama saudara. Lagu ini berbicara tentang biar kita mau mengerti jalan-jalan Tuhan. Biar kita tahu bahwa karya Tuhan besar dalam hidup kita. Kalau ada saudara yang sudah jauh daripada Tuhan, mari kembali. Mari hidup di dalam Yesus. Saudara gak bisa andalkan yang ada dari dunia ini saudara. Saudara gak bisa andalkan yang dari si jahat atau iblis. Tapi biar jejak Tuhan ada bersama dengan kita. Biar kita melangkah bersama dengan Yesus.